Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihi Muslim, innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yatlub. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama setelah Ramadan, dan semoga atmosfer Ramadan kita tidak hilang dengan berakhirnya Ramadan. Walaupun kenyataannya di tengah kaum muslimin, dalam kehidupan kita sehari-hari, suasana Ramadan sudah nampak luruh atau mengalami erosi sejak pertengahan Ramadan. Mungkin di antara kita semua ikut merasakannya. Ketika pekan pertama atau hari-hari pertama Ramadan, seluruh umat Islam menyambutnya dengan gegap gempita. Sudah menyiapkan berbagai macam agenda, rentetan rancangan ibadah kita, supaya Ramadan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Para hukama itu jamak dari ahlul hikmah. Mereka mengatakan, dan ini bukan hadis. Sebagian orang menganggap ini hadis, tapi ini bukan hadis. Ini ucapan sebagian salafus saleh. Man kana yaumuhu ka'amsi faqad khusran. Siapa yang hari ini sama saja dengan yang kemarin, maka dia telah merugi. Dengan kata lain, jika ada di antara kita yang Ramadannya sama saja dengan yang lalu-lalu, tahun-tahun lalu, maka dia telah merugi. Kenapa? Karena usia telah bertambah, jatah hidup telah berkurang, tetapi Ramadan yang dia lalui tidak ada perubahan. Dari tahun ke tahun yang terjadi hanyalah seremonial belaka. Ya, kita melihat salah satu tanda petik hal yang positif dengan adanya pandemi adalah acara buka puasa bersama nyaris tidak ada, kalaupun ada sedikit. Kenapa kok justru bersyukur? Karena acara buka puasa bersama justru kadang menjadi ujian atas keistiqomahan kita terhadap ibadah Ramadan. Begitu selesai acara buka puasa bersama, sampai rumah jam 9, jam 10, tarawih pun tidak. Ngantuk, capek. Ya walaupun dia mungkin di hatinya ngancam, nanti saya mau tarawih, tapi faktanya ketiduran juga. Bangun jam 4. Itu baru buka bersama di satu grup WA. Sementara hampir semua grup WA menanyakan kapan nih kita bukber.
Grup SD alumni ngajakin bukber, grup SMP, grup SMA, hingga sampai alumni haji, alumni umroh, semua ngajakin buka puasa bersama. Itu baru 1 hari. Kalau semuanya kita ikuti, berapa hari yang menjadi korban, berapa tarawih yang bisa menjadi korban. Hingga akhirnya saya katakan tadi, Ramadan dari tahun ke tahun hanyalah festivalisasi atau dekorasi acara-acara. Sementara yang paling pokok, bertambahnya kualitas tilawah Quran kita beserta kuantitasnya, bertambahnya tarawih kita beserta kualitas dan kuantitasnya. Ini semua tinggal menjadi agenda di atas kertas saja. Pada kenyataannya tidak berjalan. Bahkan bisa jadi agenda Ramadan kita yang tahun lalu lagi sampai sekarang pun ada yang belum terlaksana. Bapak Ibu sekalian, azanallahu iyyakum. Inilah pentingnya yang namanya istiqomah. Sebagian salaf kita, seperti misalnya Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan istiqomah itu salah satu karomah di akhir zaman. Al-istiqomatu juz'un min karomah. Karomah itu, istiqomah itu salah satu bagian dari karomah kita di akhir zaman. Karomah secara bahasa artinya pemuliaan dari Allah untuk hambanya yang soleh. Dalam gambaran orang awam, karomah itu identik dengan yang aneh-aneh, yang dianggap ajaib. Jalan di atas air, karomah katanya. Merayap di atas dinding, karomah katanya. Bisa terbang, karomah katanya. Begitu orang minta coba lakukan lagi, dia bisa lakukan lagi. Akhirnya kita katakan ini bukan karomah, ini sihir. Karena karomah itu tidak bisa direncanakan, karomah itu tidak bisa dipelajari, karomah itu tidak bisa ditransfer, dan karomah itu tidak bisa diulang-ulang yang kemudian menjadi bahan atraksi. Karena karomah itu adalah minhatullah ala solihin. Itu merupakan karunia, pemberian Allah kepada orang soleh. Yang bisa jadi si orang soleh ini nggak sadar kalau dia dapat karomah. Seorang muslim yang baik, soleh, zahid dan seterusnya, nyebrang di jalan, mungkin lengah ketabrak truk, ketabrak mobil. Di atas kertas mungkin dia wafat, tapi ternyata dia hanya luka ringan. Itulah karomah. Tapi maukah dia mengulangi lagi, ditabrak lagi? Nggak mau. Kenapa? Karena memang beda dengan karomah definisi orang awam, di mana dia bisa mengulangi lagi. Yang kemudian itu bisa menjadi bahan iklan kalau dia suka mengatraksikannya di depan orang banyak. Kenapa dikatakan oleh sebagian salaf bahwa di akhir zaman salah satu jenis karomah adalah istiqomah? Karena di akhir zaman semakin banyak orang yang tidak istiqomah. Maka orang-orang istiqomah itu menjadi barang yang nawadir, yang jarang, yang mahal, yang tinggi posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan tentang perbandingan atau analogi, kalau seandainya ada anak muda yang soleh, tinggal di lingkungan yang soleh, ada anak muda yang soleh tinggal di lingkungan yang tidak soleh, di lokalisasi perjudian, lokalisasi perzinahan. Namun dia bisa bertahan di atas kesolehan. Dia tidak lupa dengan Al-Quran, dia tidak lupa dengan zikir harian atau sholat sunnah, walaupun lingkungannya begitu rusak. Sementara yang satu soleh, di kanan kirinya baik. Anggaplah dia tinggal di sekitar Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tentu kita menghargai dua anak muda ini. Namun kalau kita bandingkan di antara keduanya, mana yang lebih berat tantangannya? Antara anak muda yang soleh tadi yang tinggal di lokalisasi, atau pemuda yang tinggal di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi? Mana yang lebih berat? Yang pertama.
yang di sekitar Masjidil Haram, bangun subuh atau setelah dia sholat subuh, yang terdengar adalah yang samping lagi tilawah, yang samping lagi setoran hafalan, ada kajian. Begitu selesai isyraq, syuruk, dia sholat isyraq. Tetapi di lokalisasi bangun subuh, yang di samping kedengeran lagi dangdutan, yang belakang lagi ribut suami istri, lempar-lemparan panci sama piring. Kondisi seperti itu, tapi dia tetap bertahan dalam kesolehan. Ini luar biasa. Begitu dua pemuda ini tukeran tempat, yang biasa soleh di tempat yang tidak soleh, datang ke ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dia akan semakin soleh, semakin bagus. Kenapa? Ketemu habitatnya, ibarat ikan ketemu airnya. Sementara yang soleh di Masjidil Haram tadi, begitu datang ke tempat lokalisasi, kita nggak jamin posisinya masih sama, karena daya godanya berbeda, dia belum teruji. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita jangan seneng dulu, jangan merasa aman dulu. Kalau kita alhamdulillah lingkungan kita udah bagus, sebagaimana kita pun jangan dulu tanda petik melecehkan, menganggap rendah sebagian kaum muslimin yang tinggalnya tidak seberuntung kita, yang lokasi dia kanan kirinya penuh keburukan. Karena bisa jadi walaupun dia tidak kondusif tempat tinggalnya, tapi tidak sedikit kita lihat para pahlawan Islam muncul dari lingkungan yang sebenarnya tidak baik. Nanti kita ambil contoh. Kebalikannya, musuh Islam ada yang ternyata ketika dia dahulunya dilahirkan dari lingkungan atau rahim yang baik. Sejarah Indonesia membuktikan hal itu. Lahirnya PKI, Partai Komunis Indonesia, dia bukan dilahirkan dalam lingkungan yang buruk. Di dalam sejarah PKI muncul itu dari, mohon maaf, perpecahan yang dialami oleh salah satu organisasi Islam tertua, ya paling tua, yaitu SI, Syarikat Islam. Ketika berpecah menjadi SI putih, SI merah, masih ingat sejarahnya? Nah, SI merah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal PKI, tokoh-tokohnya itu. Kebalikannya di dalam sejarah kita juga, sejarah umat Islam, ada seorang tokoh yang dilahirkan di keluarga yang kafir. Ayahnya menjadi musuh besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun sempat menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan dia hidayah. Kemudian dia menjadi pahlawan Islam ketika perang Yarmuk. Siapakah dia? Yaitu Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya Abu Jahal, ya biang keroknya musuh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tapi putranya Ikrimah menjadi pahlawan Islam. Dia mengumpulkan 500 pasukan khusus di antara 40.000 pasukan kaum muslimin melawan 200.000 pasukan Romawi. Kalau bahasa sekarang, pasukan berani matinya kaum muslimin saat itu, di mana Khalid bin Walid pun mencegah untuk tidak nekat. Namun kata Ikrimah, engkau berperang di masa Rasulullah sekian banyak, sementara aku belum seberapa. Aku ingin tebus kesalahanku di masa-masa jahiliyah ketika aku memerangi Rasulullah saat ini. Dia ingin menembusnya, dan Allah berikan dia anugerah mati syahid. Jadi kita lihat, awalnya kehidupannya mungkin hitam, gelap, jahiliyah, tapi menjelang akhir hayatnya dia menjadi pahlawan Islam. Inilah kenapa Rasul mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, innamal a'mal bi khawatimiha. Amal manusia yang paling menentukan adalah di akhir-akhirnya, di ujung-ujungnya gimana dia. Dalam hadis Imam Abu Dawud, Nabi juga mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang umurnya Allah panjangkan, amalnya semakin soleh. Umurnya Allah kasih panjang, tapi di masa-masa panjang umur itu dia semakin baik. Walaupun mungkin dulu usia ABG-nya
jauh dari agama, rusak. Usia SMA-nya, usia kuliahannya, hingga sampai barangkali usia menjadi ayah, ibu, keluarga kecil, keluarga muda, mungkin juga masih jauh dari agama. Begitu salah satu orang tua mereka meninggal, mertua mereka meninggal, biasanya terjadi goncangan hidup, ada turbulensi dalam rumah tangga, kemudian mereka lah berubah di usia 40, 50. Tapi selanjutnya seperti itu dia istiqomah, maka yang seperti ini min khairin nas, di antara manusia-manusia yang terbaik. Lalu kemudian jamaah sekalian, yang kita angkat dari apa yang saya sampaikan tadi adalah tentang pentingnya istiqomah itu. Jangan sampai kita, mohon maaf, mensalah artikan begini. Kalau memang yang terbaik, yang paling menentukan adalah di ujungnya, kalau gitu ayo dah kita rusak aja dulu sekarang, mumpung masih muda. Nanti begitu rambut udah beruban, kulit udah mengkerut dan seterusnya, baru dah kita tobat dekat sama agama. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang bisa jamin usianya panjang? Khawatir ketika lisannya atau hatinya merencanakan seperti itu, besok dia wafat dan dia meninggal dalam keadaan bukan di penutup yang terbaik. Maka jamaah sekalian, kisah tadi jangan sampai kita salah fahami demikian. Hadis innamal a'malu bi khawatimiha, ada asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis itu. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terjadi ketika perang Khaybar, tentang seorang pemuda yang sangat heroik ketika perang Khaybar. Perang Khaybar tahu lawan siapa? Yahudi, ya, lawan Yahudi. Makanya mujahidin di Palestina itu sering menggunakan ya Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah Khaybar wahai Yahudi, tentara Muhammad akan kembali lagi. Nah, saat itu kaum muslimin menang ketika perang Khaybar. Nah, ada seorang pemuda yang heroik, dia mampu menebas banyak musuh, sehingga banyak puji-pujian untuk dia dari para sahabat Nabi yang lain. Hebat ini pemuda, luar biasa ini pemuda, surga buat dia. Rasul katakan tidak. Saat itu para sahabat Nabi terheran-heran, kenapa enggak surga? Apa alasannya? Di sisi apa yang membuat pemuda ini tercegah masuk surga? Bukankah dia mujahidin yang kalau meninggal dia mati syahid? Ya, Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, man qutila duna dini fahuwa syahid. Orang yang dibunuh membela agama maka dia syahid. Nah, pemuda ini dia kena panah atau tombak. Rasa sakit karena kena panah atau tombak itu dia tidak bersabar. Dia nggak tahan dengan rasa sakitnya. Akhirnya dia cabut itu tombak atau itu panah, maka dia menusuk dirinya sendiri dan dia mati karena itu. Jadi dia wafatnya bukan karena senjata musuh, dia wafat karena bunuh diri. Awalnya jihad, ujungnya bunuh diri. Inilah pentingnya istiqomah tadi. Nah, maka Nabi pun mengatakan betapa banyak orang yang amalnya amal ahlu surga, tapi di ujungnya melakukan perbuatan ahli neraka atau kebalikannya. Sehingga Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Versi kedua, dalam Sahih Bukhari ada bab berjudul la taqul fulan syahid. Jangan kalian katakan si fulan mati syahid. Ini berawal dari ketika mirip kasusnya dan juga mirip di perang yang sama, perang Khaybar. Ada seorang pemuda yang luar biasa banyak membunuh musuh. Ya, lalu dia pun si pemuda ini wafat juga. Para sahabat saat itu mengatakan si fulan syahid. Nabi mengatakan tidak, dia enggak syahid. Ini pun membuat para sahabat bingung. Ya, ada teka-teki dalam pikiran mereka, kenapa Rasul bilang enggak syahid, bukankah mati syahid ini? Nabi bilang, lihat aja bajunya, buka pakaiannya. Begitu buka pakaiannya, ternyata isinya adalah banyak sekali harta rampasan perang yang dia curi. Ghanimah dari musuh yang sudah kabur atau terkapar. Dia khawatir barangkali nggak kebagian, diambil duluan itu ghanimah, diumpetin di pakaiannya.
Awalnya mujahidin, ya awalnya mujahidin, tapi di ujungnya menjadi sariqin, pencuri. Lihat ujungnya. Baik jamaah sekalian, maka inilah kenapa para ulama mengatakan karomah di akhir zaman adalah istiqomah itu. Apalagi di zaman ini yang godaannya, gangguannya, daya rusak iman kita jauh lebih berat. Dahulu orang ingin berzina susah, malu-malu, diem-diem, gelap-gelapan ke lokalisasi. Ya sekarang orang ingin yang aneh-aneh, ingin yang cabul-cabul gampang. Ya di genggaman gadgetnya bisa dia buka. Walaupun dia sedang ada di masjid, badannya di masjid, otaknya kelayaban kemana-mana. Ini baik. Kemudian kenapa spirit Ramadan butuh kita pertahankan? Paling tidak Bapak Ibu ada 3 alasan. Ya, yang pertama, wulidna alal fitrah, karena kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Apa arti fitrah? Konteksnya dalam hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Kullu ini bermakna kulliyah, semua tanpa kecuali. Seluruh yang lahir dari anak manusia fitrah. Kata Imam Ibnu Hajar, arti fitrah dikaitkan dengan manusia artinya Islam. Jadi boleh kita katakan setiap yang lahir dari anak manusia maka itu anak muslim. Fa'abawahu yuhawidani. Nanti orang tuanya yang mengubah dia menjadi yuhawidani, Yahudi, ayu nasirani, Nasrani, ayu majisani atau majusi. Orang tuanya nanti yang melukis, yang menggambar anak itu menjadi apa. Oleh karena itu ijma ulama mengatakan jika ada anak bayi meninggal, balita meninggal, ibu bapaknya muslim, maka dia surga. Masih fitrah tadi. Adapun jika anak bayi meninggal, balita meninggal, ibu bapaknya kafir, belum ijma, tapi jumhur, mayoritas mengatakan dia surga. Karena hakikatnya dia sama dengan anak-anak muslim tadi, yang orang tuanya muslim tadi, sama-sama fitrah, yaitu Islam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Auza'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi mengkoreksi pendapat yang mengatakan bahwasanya jika ada anak kecil meninggal, bapak ibunya kafir, maka nih anak di akhirat nanti diimtihankan dulu, diuji dulu. Kalau lulus dengan ujian baru surga. Kalau enggak lulus ya enggak surga. Lalu kata Imam Nawawi, ya beliau menyanggah pendapat ini dengan mengatakan yang namanya akhirat itu bukan fase, bukan marhalah yang namanya ujian. Ujian itu di dunia. Akhirat itu fase dari al-jaza, pembalasan. Balasan di akhirat. Di dunia inilah yang namanya beban-beban, ujian-ujian itu di dunia. Ini koreksi Imam Nawawi kepada mereka. Nah, salah satu cara atau sarana menjaga kefitrahan keislaman kita adalah tetap menghidupkan tadi ya suasana Ramadan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Minimal pribadi dan keluarga dulu. Kalau masing-masing keluarga sudah menghidupkannya, maka akan terbentuk masyarakat, komunitas masyarakat. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, itu alasan yang pertama, yaitu fitrah tadi. Alasan yang kedua, yaitu wujudu al-adawat syaitan mustamirah. Adanya eksis permusuhan kita dengan setan yang terus-terusan. Permusuhan manusia dengan syaitan itu nggak pernah libur, nggak pernah perek, nggak ada time out. 24 jam mereka menyerang kita, sementara kita melawan mereka, defend kita terhadap mereka enggak 24 jam. Paling kita baru ngeh dengan godaan mereka di saat kita merasa ada gangguan-gangguan. Sementara mereka 24 jam. Bangun tidur, apakah mereka diam? Tidak. Mereka tetap mengganggu kita. Dibikin males untuk bangun dan sholat di awal waktu atau berjamaah ke masjid.
Ngelihat bantal kayak ngelihat taman sorga. Apalagi kalau bantalnya baru, cakep, empuk. Wah, luar biasa. Udah lagi kalau di luar lagi hujan, gerimis, tambahan lagi pengen tidur. Kan enak banget tidur kondisi di luar lagi hujan. Ya. Dia membisikkan dalam hati kita untuk malas. Kalaupun kita berhasil bangun, jangan dikira setan diam, dia masih ganggu lagi. Disusupkan rasa ujub. Ujub kalau bahasa kita GR. Narsis dengan kemampuan dia bisa bangun sholat subuh ke masjid. Misal buat bapak-bapak. Apalagi jika dia, mohon maaf, masih muda. Begitu datang ke masjid, isinya aki-aki melulu. Saf pertama perlombaan batuk semua tuh aki-aki. Imamnya juga, yang muazin juga. Begitu dia datang dia ngerasa, gua heran nih kampung segini gedenya anak muda gua doang yang ke masjid. Ya ini muncul ujub. Seterusnya hingga sampai nanti di jalan, di kantor, di rumah, hingga menjelang tidur pun juga demikian. Di dalam sholat pun juga demikian. Makanya Allah mengatakan inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu bagi kalian adalah musuh dan jadikanlah dia sebagai musuh. Jin ada dua. Ada jin muslim, jin soleh. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Ya, jin bilang begitu. Kami ikut mendengarkan Al-Quran yang begitu mengagumkan dan istimewa. Jadi jin ikut ngaji, ikut taklim, ikut kajian, dengerin. Ya, sebagaimana manusia. Kenapa? Ya karena kan udah hafal hayatnya semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin juga ada yang soleh. Nah, jenis yang kedua, jin yang kafir, yang zolim ini. Inilah yang disebut dengan setan. Setan itu bukan sosok tersendiri dari jin. Setan itu bisa dalam wujud jin, bisa dalam wujud manusia. Casingnya manusia, tapi wataknya syaitan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan bikin was-was dalam dada manusia, baik setan dalam wujud jin dan setan dalam wujud manusia. Jin terdiri dari 3 huruf. Jin, jim, dan 2 huruf nun. Karena ada 2 tergabung menjadi tasydid. Jin. Apa artinya? Syai'un masturun. Sesuatu yang terhalang, tertutup, enggak kelihatan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan jika ada orang yang ngaku-ngaku ngelihat jin dalam wujud asli, maka itu orang yang pertama dia bohong. Yang kedua, tertolak kesaksiannya. Ini Imam Syafi'i, cukup keras beliau. Jadi begitu rumusnya. Jim 1, 2, nun nggak kelihatan. Oleh karena itu di perut ibu-ibu lagi hamil ada yang namanya janin. Jimnya 1, nunnya 2. Kelihatan nggak tuh bayi? Nggak kelihatan. Kalau di USG baru kelihatan. Orang yang akalnya udah nggak kelihatan, tertutup akalnya, majnun. Jimnya 1, nunnya 2. Taman di dunia kelihatan, raudhah, bustan itu taman di dunia. Taman di akhirat belum kelihatan, jannah. Jimnya 1, nunnya juga 2. Itu rumusnya. Ya, jin. Nah, jadi setan bisa ada dalam wujud jin dan juga setan dalam wujud manusia. Syaitan 3 huruf. Sya, to, na. Shin, to, nun. Sya, to, na. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Pendapat kedua 3 huruf juga, syata. Shin, alif, to. Syata. Yang artinya membakar. Syatona apa artinya? Bu'du an tabi'il bashar. Jauh dari tabiat kemanusiaan. Jauh dari tabiat baik manusia. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, killahuma sahih fal awwal asah. Kedua-duanya sahih, baik syatona atau syata. Namun yang pertama syatona itu yang lebih sahih.
Syatona. Ini jangan dipakai buat nama anak. Ya. Tega kalau orang tua namain anak Syatona. Ya, atau Syaitonun. Wah, lebih parah lagi punya anak dinamain Syaitonun. Taib. Nah, dari sini sebagian ulama tafsir seperti Shahibul Manar, penyusun kitab tafsir Al-Manar, itu ada dua ulama yang bikin ya kerjasama antara murid dan guru, yaitu Muhammad Abduh rahimahullah dan Syekh Rashid Ridha rahimahullah. Mereka mengatakan bahwasanya syaitan itu bukan hanya sosok sebagaimana pemahaman orang awam, tapi syaitan itu juga bermakna watak dan tabiat. Sehingga siapapun yang jahat, hakikatnya dia syaitonul ins, setan dalam wujud manusia. Sehingga Rasul pernah mengatakan ketika ditanya, ya anjing hitam itu apa? Nabi mengatakan fa innahu syaiton, dia itu setan. Setan dalam wujud anjing, setan dalam wujud ular hitam. Baik, nah jamaah sekalian, salah satu cara kita untuk melindungi diri atau menjaga diri kita dari gangguan setan itu adalah dengan tetap menjaga suasana Ramadan. Kenapa? Karena ketika Ramadan, wasul silatu syayatin, setan itu dirantai, setan itu diikat. Apa arti setan diikat? Ya sebagian kaum muslimin ada yang memaknai secara harfiah. Dengar kalimat setan dirantai di bulan Ramadan, yang kebayang apa? Yang kebayang ya, ngebayangin setan rame-rame di borgol, dirantai, diikat begitu. Tapi dia heran, katanya setan diikat, terawih maling sendal juga banyak. Ya ini setan dalam wujud manusia itu ya, berangkat pakai jepit, pulang pakai kerfil kan gitu. Taib. Para ulama seperti Syekh Ja'ad al-Haq. Ja'ad al-Haq ini mantan mufti Mesir tahun 90-an. Dia menyebutkan dalam Fatawa Al-Azhar tentang definisi syaitan diikat, ada makna harfiah. Memang sebagian ulama ada yang memaknai seperti itu. Namun umumnya mengatakan makna pertama, karena ketika orang berpuasa, aliran darah itu melemah. Aliran darah kita melemah ketika puasa. Dan setan ada di aliran darah anak manusia. Hadisnya kan familiar ya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, ya inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam. Setan itu mengalir, berjalan di aliran darah anak-anak Adam. Jadi walaupun ada setan yang terikat, ada setan yang inherent dalam diri manusia. Lalu kemudian makna yang kedua kata beliau, ketika Ramadan semangat keberagamaan kita itu lagi bagus, lagi naik, sehingga godaan setan kepada manusia itu tertekan, tergencet dengan semangat manusia dalam berislam saat itu. Ini makna kedua yang disampaikan oleh beliau. Maka salah satu senjata melawan mereka bukan hanya doa-doa perlindungan, bukan hanya misalnya membaca al-mu'awwidzat, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-fatihah juga termasuk, ayat kursi juga, al-baqarah juga ya. Tapi juga selain itu kita melindungi diri kita secara holistik, menyeluruh, dengan tetap menjaga kehidupan Ramadan tadi. Mohon maaf, ada sebagian orang terlalu apa istilahnya ruqyah minded, ruqyah oriented, apapun solusinya ruqyah ya. Mobil mogok ruqyah, bensin habis biar kata di ruqyah nggak bakal jalan juga. Ruqyah minded ya, ribut rumah tangga suami istri, kepikirannya pertama begitu, Pak Ustadz kayaknya bini saya ada yang guna-guna, udah begitu aja. Bukan diguna-guna, belanja ente kurang, ngasih sehari 25.000, amanahnya bikin rendangnya bingung istri, bikin rendangnya 25.000, sendal dago rendang, begitu kata istrinya. Padahal tempe kentang di rendang juga bisa sebenarnya. Lalu kepikiran suaminya, ngelawan mulu, mungkin dia diteluh kali, diguna-guna, ruqyah oriented. Padahal ruqyah itu ibarat rumah bocor, dia hanyalah ember yang buat nadangin aja. Selesai saat itu, tapi besok bocor lagi nggak? Akan datang lagi tuh setan begitu. Holistik gimana? Benerin tuh lubang, benerin tuh bocor,
benerin akidahnya, benerin keimanannya. Hal-hal yang bisa mengundang datangnya setan lagi cegah. Karena yang namanya ruqyah itu P3K lah. Pertolongan pertama pada kesurupan lah, kurang lebih begitu. Taib. Ini alasan kedua ya, adanya permusuhan dengan setan yang terus-menerus. Alasan yang ketiga, kenapa kita membutuhkan menjaga kehidupan suasana Ramadan tadi, yaitu wujudu adawatal kufar mustamirah. Adanya permusuhan kita dengan orang kafir yang juga terus-terusan. Hal ini Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Udah familiar juga ayatnya, terkenal kok. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan selamanya tidak. Bukan sekedar la, tidak. Lam atau lamma, belum. Tapi lan, never, selamanya tidak. Dan dilanjutkan dengan fi'il mudhari, tardha. Artinya ketidakridhoan mereka terus berlangsung sejak ayat itu turun sampai hari ini, sampai yang akan datang. Mereka nggak akan ridho sama kita, kecuali kalau kita ikut mereka, ikut agamanya, ikut ideologinya, ikut perilakunya, baru seneng tuh mereka sama kita. Walaupun nggak sampai membuat kita murtad, tapi tingkah laku kita udah seperti mereka, mereka seneng. Nama udah bagus Ibrahim jadi Bram, nama udah bagus Hasan jadi Hansen. Nah, mereka seneng dah tuh, walaupun nggak sampai memurtadkan kita. Lalu kemudian permusuhan mereka wujudkan dengan berbagai macam cara. Mulai dari penjajahan seperti yang kita lihat di beberapa tempat negeri kaum muslimin di Palestina sejak 48, tahun 48, atau yang terjadi di Filipina. Di Filipina dulunya mayoritas Islam 90%. Sekarang Filipina kita tahu yang Islam hanya di Mindanao saja, sedikit, nggak sampai 10% umat Islam. Singapura juga begitu. Yang sekarang lagi atau belakangan juga hangat seperti di Rohingya atau Uighur. Jadi mulai dari berupa penjajahan hingga sampai harokatul irtidad, gerakan pemurtadan, baik berupa dengan pernikahan, dideketin muslimah-muslimah atau muslim-muslim kita, ditarik ke agama mereka, atau dengan memberikan beasiswa. Jadi bukan lagi Indomie lagi, itu mah zaman dulu banget, beasiswa. Tujuannya apa? Orang-orang Islam yang lemah ekonomi, mereka yang lagi lemah ekonominya, kalau lagi dibantu, mereka nggak akan berpikir siapa yang nolong, yang penting ada orang nolong saya. Siapapun yang nolong, apapun akidah dan agamanya, dia adalah malaikat penolong bagi saya. Walaupun dia akhirnya didorong-dorong, diminta-minta, mau nggak anaknya sekolah? Mau lah Pak. Mau nggak ibu makan? Mau. Mau nggak tempat yang layak? Nanti kami renov? Mau. Nih uangnya, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Besok di gereja ada acara. Gimana? Ya, awalnya perang batin, tapi lama-lama dia berpikir, mana orang Islam? Orang Islam nggak ada yang menyelamatkan saya. Akhirnya dalam kondisi seperti itu, muncul kekecewaan dia terhadap kaum muslimin. Saat seperti itu, dalam keadaan lagi lemah-lemahnya, datang orang kafir, terbawalah dia. Makanya adanya orang susah seperti itu merupakan ujian atas kedermawanan orang-orang kaya yang muslim. Baik jamaah sekalian, ini alasan ketiga, adanya permusuhan mereka dengan kita secara terus-menerus. Nah, salah satu cara untuk menjaga ya atau melindungi diri kita dengan tetap menghidupkan nilai Ramadan, karena di bulan Ramadan ada satu spirit yang jangan kita lupakan. Apa itu? Ruhul jihadiyah, ruh jihad Ramadan. Jangan lupa Badar 17 Ramadan, Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, pembebasan Baitul Maqdis bulan Ramadan, tanggal 13 Ramadan, khususnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Apalagi penaklukan Selat Gibraltar, Jabal At-Tariq, Tariq bin Ziyad juga di bulan Ramadan. Penghancuran berhala-berhala oleh Khalid bin Walid kepada berhala Uzza juga di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bukan hanya prestasi ibadah ritual, tapi prestasi ibadah jihad tadi. Baik, itu 3. Saya cukupkan 3 aja untuk alasan. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu wasailuha,
apa sarananya, apa fasilitas yang bisa kita gunakan untuk tetap menjaga suasana Ramadan di kehidupan kita, di Syawal, di Zulqa'dah, Zulhijjah, terus hingga sampai menjelang Ramadan lagi. Sarana yang pertama adalah, ini sarana yang paling reguler, yang paling standar, yaitu qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Sebagian ulama ada yang lebih suka menggunakan kata tilawatul Quran dibanding qiraatul Quran, walaupun secara terjemahan sama. Namun secara tafsiriyah tilawatul Quran lebih dalam dibanding qiraatul Quran. Ya, kalau tilawatul Quran, saya ambil contoh dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim. Yatlu artinya mentilawahkan kepada mereka. Rasul mentilawahkan Al-Quran kepada umat manusia saat itu. Tentu bukan hanya membacakan, tapi juga wayuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mensucikan dan mengajarkan. Itu tilawah. Sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah, ketika ada orang yang hanya baca Quran tapi belum memahami, dia masih hijrah dari Quran, belum dikatakan dekat, masih jauh dari Quran. Udah baca, udah faham tapi enggak mengamalkan, itu pun juga masih jauh dari Quran, hingga sampai dia mengamalkan. Ibnu Qayyim menambahkan, baca, fahami, amalkan plus mendakwahkan, itu yang namanya dekat dari Quran. Itu tilawah. Tapi kalau qiraah, baca, sekedar baca. Wallahu a'lam. Ini penjelasan sebagian ulama demikian. Baik. Kenapa tilawah Quran kita letakkan kepada sarana yang pertama? Karena tilawah Quran merupakan taman hati, makanan atau nutrisi jiwa. Sebagian kalangan di antara para sahabat, saya ambil contoh Jabir bin Abdullah. Dia bercerita, kalau kami sedang mengalami kebosanan, boring, lemah, lelah, apalagi futur, maka yang kami lakukan adalah melakukan hal-hal yang batil, sia-sia, supaya seger lagi. Buat apa? Supaya kami kemudian baca Quran lagi. Pemikir Islam, penyusun kitab Fi Zilalil Quran, Sayyid Qutb rahimahullah, beliau juga menceritakan kalau dia sedang mengalami turun, lemah, maka yang dia lakukan adalah membaca Quran. Dia peroleh hikmah-hikmah baru, pelajaran baru. Beda sama kita, kalau kita sedang futur, kita lagi lemah, yang kita lakukan adalah rihlah ke Cisarua. Mana lagi Pak, Bu? Yang deket-deket dah, Taman Mini kan gitu. Tapi para ulama terdahulu ketika dalam keadaan seperti itu, mereka kembali membuka Al-Quran. Ya, saya katakan tadi taman hatinya sini. Lalu kemudian yang kedua, ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, wa ibadatin nawafil, dan ibadah-ibadah tambahan. Dan orang yang menghidupkan sunnah Nabi di zaman ghurbatus sunnah, ghurbatul Islam, ghurbah maksudnya keterasingan. Hari ini sunnah Nabi terasing di sisi umat Islam sendiri. Hari ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi bahan olok-olokan umat Islam sendiri. Coba lihat, ada nggak yang mengolok-olok jenggot? Ada nggak? Ada ya. Dan yang mengolok-olok bukannya orang awam. Ya, ada nggak orang yang, mohon maaf nih, kadang orang Islam sendiri nih di grup WA nge-share gambar perempuan. Ini kalau di bapak-bapak biasanya tuh, ya, gambar perempuan, ada foto ibu-ibu, foto perempuan, ada tulisan, jangan lupa ini malam Jumat. Maksudnya apa? Mungkin Al-Kahfian kali gitu ya. Kita baik sangkanya gitu aja. Tapi khawatirnya yang mereka fahami adalah, mohon maaf, yaitu menggauli istri di malam Jumat pahalanya sama seperti membunuh 1000 Yahudi. Pernah dengar kayak gitu? Bayangin, ngebunuh 1000 Yahudi begitu doang. Ini kalau mujahidin Palestina tahu, kan mereka sedih, lo enak banget ya Indonesia, bunuh Yahudi begitu. Lah kita di sini berdarah-darah.
Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak ada hadis kayak begini. Nggak tahu siapa yang memunculkan ini. Tahu-taunya ada aja gitu, made in Indonesia. Ya, taib. Ya, yang jelas, mohon maaf, jangan sampai akhirnya kita sendiri yang ikut-ikutan membuli sunnah Rasulullah tanpa kita sadari. Gara-gara ikut bercanda yang kayak begitu itu. Lalu kemudian Rasul memuji orang-orang yang dekat dengan sunnah dalam hadis Imam Muslim, An-Nasa'i dan yang lainnya. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul dianggap terasing. Nanti kata Nabi, ya sayaudu ghoriban kama bada'a, akan kembali dianggap asing lagi seperti dulu awalnya. Tapi bedanya dulu dianggap asing sama orang kafir Quraisy, sekarang dianggap asing sama orang Islam sendiri. Lalu Nabi menutup dengan kalimat fatuwa lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Siapa mereka? Dijelaskan dalam hadis yang lain. Di hadis Imam Muslim sampai situ saja. Di hadis yang lain lebih panjang, hadis Imam Nasa'i atau Broni, ya, Nabi ditanya manil ghuraba atau wamal ghuraba, apa itu ghuraba, siapa itu ghuraba? Nabi menjawab, alladzina yuhyuna sunnah wa yu'allimunnahan nas, yaitu orang yang menghidupkan sunnah kemudian dia mengajarkan sunnah itu kepada manusia. Mengajarkan sunnah itu kepada manusia. Itu menunjukkan apa? Ghuraba, orang-orang terasing itu gaul, karena mengajarkan pasti dekat sama orang, nggak jauh-jauh. Kecuali sekarang mengajar PJJ, ya, pakai Zoom. Ya, dalam hadis yang lain dengan kalimat ketika ditanya tentang ghuraba, alladzina yuslihun idza fasadan nas, itu orang-orang yang melakukan perbaikan ketika masyarakat rusak. Jadi ghuraba itu bukan orang yang nyempil kemana gitu, yang i'tizal, uzlah, menghindar dari keramaian hiruk pikuk manusia. Tapi ghuraba adalah mereka yang hadir di tengah manusia. Dan Rasul katakan beruntung orang-orang kayak begini yang telah menghidupkan sunnah Rasul dan mengajarkan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa sunnah Rasul itu beragam. Bukan sekedar sunnah yang sifatnya jibliyah, penampilan. Gamis, siwak, buat bapak-bapak, buat laki-laki berjenggot misalnya. Kemudian dia mencoba untuk tidak isbal dan semisal itu. Bukan hanya ini masih undakan atau tangga-tangga pertama kita menghidupkan sunnah. Banyak sunnah-sunnah lain yang belum kita jalani, tapi sebagian umat Islam merasa sudah pada puncak sunnah ketika dia makan 3 jari, merasa sudah pada puncak sunnah ketika dia makan sambil apa misalnya menyandarkan lambungnya ke pahanya kirinya ini. Atau ketika ada yang jatuh dia pungut, iya itu sunnah, silakan kita hidupkan. Tapi jangan lupa, kenapa begitu utang piutang sunnah Nabi nggak dipakai? Kenapa dalam bab bertetangga sunnah Nabi nggak kepake? Kenapa dalam bab muamalah sunnah Nabi nggak kepake? Ya, kenapa dalam bab misalnya berpolitik sunnah Nabi nggak kepake? Tapi kalau sunnah Nabi yang sifatnya infiradi, individu, kepake. Namun begitu sunnah Nabi yang hajat ke orang banyak, kolektif, kenapa kita lupakan? Makanya dulu tokoh Islam Indonesia, entah Buya Hamka atau Muhammad Nafir, ya rahimahumullah, ya salah seorang di antara mereka mengatakan orang Islam ngomongin ibadah di masjid aman, nggak akan diganggu. Orang Islam ngomongin haji, umroh, ya ibadah-ibadah untuk sendiri silakan, nggak diganggu. Tapi ketika orang Islam udah ngomongin tentang ekonomi syariah, mulai mereka akan melihat, memandang. Kenapa? Dianggap ancaman. Ancaman buat siapa? Kapitalis, dunia ribawi, itu ancaman bagi mereka. Umat Islam sudah membicarakan tentang bagaimana politik Islam, bagaimana kekuasaan di dalam Islam. Mereka bukan hanya memandang tapi melibas. Jadi ketika hal-hal yang sifatnya individu pribadi, mereka nggak terganggu karena mereka pun juga suka.
Ya, koruptor jangan dianggap enggak sering umroh mulu koruptor itu. Sering mereka. Tau-taunya waduh, umroh. Mungkin lagi cuci ya. Taib. Ini ya kondisi atau sarana yang pertama, yang kedua ihya sunnah tadi. Kemudian Bapak Ibu, sunnah Rasul terbagi menjadi beberapa bagian seperti yang dikatakan oleh kalangan usuliyun, ahli usul fiqh. Syekh Yusuf Musa rahimahullah, dia membagi ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Tahun 2019 mungkin ini pernah saya sampaikan di masjid ini tentang pembagian sunnah. Dulu kita pernah ngebahas tentang macam-macam sunnah. Ya, semoga masih ingat atau masih ada catatannya. Ya, ada sunnah tasyri'iyah, ada ghairu tasyri'iyah. Apa sunnah tasyri'iyah? Yaitu sunnah Nabi yang berdampak, berefek pada syariat. Ucapan Nabi berdampak pada syariat. Perbuatan Nabi berdampak pada syariat. Contoh, sikap Nabi yang berdampak pada fikih. Rasul bertandang ke rumah sahabat, sebagai tuan rumah, sahabat menghidangkan makanan. Yang dikasih apa? Dop. Apa dop? Biawak. Walaupun aslinya biawaknya beda ya dengan biawak di kita. Begitu ditaruh biawak yang udah matang di hadapan Rasulullah. Ini kisah hadis Sahih Muslim. Farafa ayadai. Sikap Nabi adalah mengangkat kedua tangannya. Ini tanda apa? Tanda nggak mau gitu. Waduh. Lalu yang punya rumah nanya, ahwa haram ya Rasul? Emang ini haram wahai Rasul? Nabi bilang, enggak. La uharrimuhu, saya enggak mengharamkan. Walakin laisa bi ardi qaumi, tapi ini makanan kayak gini ini bukan makanan orang kampung saya. Di kampung saya enggak ada orang makan ginian. Wa ana afuhu, dan saya enak melihatnya. Ya biawak. Di meja makan kita ada biawak lagi begini. Walaupun dikasih paprika, waduh, biar kelihatan cakep, tetap aja biawak. Ya, biawak pesmol, tetap biawak namanya. Kalau ikan di pesmol, kita berselera, biawak kayak begitu. Nah, sikap Rasul seperti itu berdampak nggak terhadap syariat? Ada dampak nggak? Ada. Tentang hukum halalnya makan biawak. Sekali lagi, biawak yang kayak apa? Biawak yang digurun, silakan ketik dot dan ba di Google, klik gambar, keluar gambarnya beda dengan biawak Indonesia. Biawak Indonesia dalam bahasa Arab itu warolun, statusnya karnivora, makan bangke, makan ayam, kan begitu. Sementara biawak dob yang dia makan rumput-rumputan, semut. Sehingga ulama kontemporer ketika meneliti perbedaan di antara keduanya, banyak yang meralat fatwanya bahwa biawak ala Indonesia itu terlarang, beda dengan dob yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini contoh sikap Rasul yang berdampak pada syariat, yang oleh para ulama disilakan dengan sunnah tasyri'iyah. Contoh yang kedua, sunnah ghairu atau jenis yang kedua, sunnah ghairu tasyri'iyah. Perilaku Nabi, perkataan Nabi yang tidak berdampak pada syariat, melainkan ini perilaku Rasul sebagai seorang manusia, seorang ayah, seorang laki-laki, seorang suami. Ya, ketika Rasulullah tertawa, Aisyah cerita Nabi kalau tertawa itu lebih sering hanya tersenyum, tersungging ya, tersungging senyuman saja. Jarang sampai geraham kelihatan, tapi pernah ketawa geraham kelihatan, Nabi itu pernah. Ya, dalam hadis Imam Nasai ketika Aisyah sedang main boneka, Aisyah lagi main boneka, Rasul pulang dalam bepergiannya, lalu bonekanya kena hordeng atau tirai, jatuhlah boneka itu, diambil oleh Rasulullah, dipungut, dan Rasul bertanya, ini kuda apa? Jadi bonekanya berbentuk kuda dan bersayap. Ini kuda apa kayak begini? Kata Aisyah, apakah baginda enggak tahu? Bukankah Nabi Sulaiman kudanya bersayap? Maka Rasul pun tertawa
sampai kelihatan gerahamnya dan dipegang, dielus kepalanya Aisyah. Kisah ini banyak fikihnya. Pertama, bolehnya boneka anak-anak. Dia beda hukum dengan yang namanya patung. Ya, ini di rumah Rasul. Ketika Rasul pindahan rumah, ya, membawa Aisyah di usia 9 tahun, Aisyah ketika pindahan rumah sambil nyeret-nyeret bonekanya bersama kawan-kawannya, umur 9 tahun. Hadis Bukhari. Nah, pelajaran yang lain adalah, ya, apakah lantas tertawanya Rasul sampai gigi geraham kelihatan membuat kesimpulan sunnah hukumnya ketawa sampai kelihatan geraham kayak begitu? Tidak. Ini hanyalah cara Rasul saja. Kalau kita ingin tertawa sedikit, tersenyum saja atau gimana, silakan. Tergantung ya situasi lah begitu, sepantasnya. Rasul pernah baca Quran senderan di di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dia baca Quran, Aisyah cerita, ngobrol, ya Rasulullah, inni haidun, wahai Rasul, saya lagi haid. Jadi maksud Aisyah kalau lagi haid ya jangan di sini, karena Rasul nyender sambil baca Quran, risih, Aisyah risih. Maka jawaban Rasul kepada Aisyah, inna haidotaki laisat fi fakhizik, haid kamu bukan di pahamu. Artinya ya boleh dong abang nyender di sini. Nah gitu kurang lebih. Coba Bapak Ibu, kisah ini apakah lantas menjadi hukum sunnah hukumnya nyender di istri ketika lagi haid? Kan gak begitu. Tapi ini bermakna apa? Ini bermakna perbuatan seorang suami yang pengen lagi bercengkrama sama istrinya. Ini namanya sunnah ghairu tasyri'iyah. Perbuatan seorang laki-laki atau seorang suami. Baik, ini Syekh Yusuf Musa. Sementara sebagian fuqaha yang lain mengatakan sunnah Nabi itu bukan hanya 2 pembagiannya, tapi 5. Sebagaimana definisi hukum dalam hukum fikih. Sunnah muharramah, sunnah Nabi yang haram. Itu sunnah Nabi, tapi kita haram ngikutin, nggak boleh. Beristri lebih dari 4 di waktu bersamaan. Di waktu bersamaan lebih dari 4, 5, 6, apalagi belasan. Itu ada tuh, saya lupa di Bogor apa di mana itu. Tapi dia muslim, ini nggak boleh. Tapi kalau bukan di waktu bersamaan, istilahnya berseri. Kalau bersamaan kan paralel. Ini orang listrik pasti ngerti paralel sama seri ini. Misal istrinya meninggal 1, tinggal 3, dia nikah lagi, tetap 4. Walaupun itu pernikahan yang kelima, tetap dihitungnya dia punya 4. Meninggal, kecelakaan lah anggap misalnya 2, sisa 2, dia nikah lagi 2 langsung misalnya, tetap 4. Walaupun di total udah 7 dia nikah. Makanya seperti ini tetap 4. Yang kayak gini boleh. Yang nggak boleh jika dalam waktu bersamaan. Ini sunnah muharramah, sunnah yang diharamkan. Yang kedua, sunnah makruhah, sunnah Nabi tapi makruh. Puasa wisol, puasa nggak pakai buka lanjut. Sahabat Nabi dilarang, umatnya dilarang, tapi Nabi melakukan sunnah itu. Tapi Nabi melarang buat kita. Kenapa jamaah? Ya Rasul ditanya, kenapa engkau melakukan sementara kami kok dilarang? Jawaban Nabi, innama utitu ta'ama min rabbi, karena aku diberikan makanan, diberikan kekuatan oleh Tuhan saya. Rasul nggak mau bikin susah umatnya, cukuplah bagi dia. Dia kuat, kita enggak. Yang ketiga, sunnah mubahah, sunnah Nabi yang mubah saja. Diikuti hayo, nggak diikuti nggak apa-apa. Ya, ketika Idul Adha atau Idul Fitri, Imam Ibnu Qayyim bercerita dalam Zadul Ma'ad, Rasulullah itu punya hullatain, 2 mantel, hullah mantel. Yang pertama ya berwarna akhdarain, ya hijau. Yang satu lagi berwarna merah. Nah, kita nggak punya hijau, nggak punya merah, kita punyanya putih, abu-abu, ya dan semisal itu. Maka nggak bisa dikatakan Anda menyelisihi sunnah Rasul. Enggak, itu sunnah mubahah dalam masalah itu, masalah selera warna. Kemudian yang keempat, sunnah mustahabbah, sunnah Nabi yang memang hukumnya sunnah. Seperti wasiat Rasul kepada Abu Hurairah dalam hadis Bukhari, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal, jangan tinggalin witir, jangan tinggalin ayamul bid, jangan tinggalin duha. Ini sunnah mustahabbah, sunnah Nabi yang berhukum mustahab.
Jadi secara fikih istilah sunnah itu ada mustahab, ada mandub, ada tatawu, ada nafilah. Semuanya sama, sunnah. Yang terakhir yaitu sunnah wajibah. Sunnah Nabi tapi wajib. Ini sunnah Nabi tapi wajib bagi kita untuk menjalankannya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu ngelihat saya salat. Maka enggak ada pilihan lain dalam salat kita kecuali wajib dengan cara seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ada dalilnya, ada riwayatnya secara sahih dari Rasul, maka itu menjadi hujjah, silakan dipakai. Baik, ini Ihya Sunnah. Yang ketiga, sarana yang ketiga, ada 6 sarana, kita nggak banyak, kita bahas 3 aja. Tadi alasan juga 3, sarananya juga 3, kita ringkas. Apa sarana yang ketiga? Yaitu suhbatus solihin wa qaribun minal ulama'i al-amilin. Yaitu kita bersahabat dengan orang-orang soleh supaya potensi keburukan kita padam. Karena berkawan dengan orang-orang yang nggak kondusif untuk keburukan. Emak-emak, ibu-ibu pengen ngomongin orang, lingkungannya nggak mendukung, nggak jadi. Mbak, tahu nggak si Anu kan begini. Kalau lingkungannya memang bersama ratu gosip, jadi itu. Si Anu kan gini. Apa jawaban yang ratu gosip? Baru tahu ya, emang begitu. Itu tanggapannya. Tapi buat mereka-mereka yang nggak suka gosip, dia akan coba skip atau alihkan pembicaraan. Kenapa? Karena mustami al-ghibah sarikun fiha. Orang yang menjadi pendengar ghibah, dia ikut menjadi partisipannya. Ini kata Imam Ibnu Qudamah. Dia pun juga menjadi partisipan dalam dosanya. Walaupun dia nggak ikut ghibah, dia dengerin, dia nonton, tapi dia pun nggak ada pengingkaran di hati, ikut dosanya. Kalau di grup WA kayak begitu, skip aja langsung baca. Wah, ngomongin orang nih. Ya, ngomongin artis, tentang perceraian artis yang sebenarnya nggak cerai, jadi cerai bener tuh gara-gara diomongin. Itu kan kerjaannya apa namanya tuh, acara-acara apa TV itu kayak model check and recheck gitu, istilahnya apa tuh, infotainment ya, infotainment ini ghibah. Makanya MUI pernah mengharamkan acara-acara seperti itu. Baik, sekali lagi suhbatus solihin. Dan Rasul mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhallil. Kualitas agama seseorang tergantung siapa teman akrabnya. Khalil itu bukan sekedar teman, tapi kekasih, teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhallil. Lihatlah oleh kamu siapa teman dekatmu. Dalam kehidupan rumah tangga, yang paling dekat sama kita siapa? Istri atau suami? Jadi kalau kita mau tahu standar kesolehan kita kayak apa, lihat aja istri kita gimana. Lihat aja suami kita kayak apa. Ya kalau istrinya, mohon maaf, ngelawan mulu sama lakinya, jangan-jangan suaminya ngelawan mulu kepada Allah, gitu aja udah. Ngomong ke istrinya, gue heran sama lu, beda sama zaman pengantin baru. Dulu mah kita bulan madu, sekarang bulan kencur, pahit. Dulu, ya kata lakinya begitu. Gue bilang, Neng, masakin air, abang mau mandi, air anget. Siap bang, wah gitu kan. Dulu tuh, sekarang gue ngomong kayak gitu, jawaban lu lain. Tuh bini diem aja. Lu bilang apa? Emang gue pembantu? Begitu jawaban lu. Nah, ketika udah seperti itu, suami juga introspeksi. Jangan-jangan dia pun males ketika dengerin azan. Sehingga istri pun juga malas ketika ada tanda petik azan dari suami. Begitu azan, dia gerutu. Ya Allah, udah azan lagi. Perasaan zuhur baru tadi. Ini muazin rewel banget. Bukan rewel, emang udah jamnya azan. Jadi sekali lagi introspeksi juga. Karena ya begitulah, cerminan kita kayak apa kelihatan dari istri. Cerminan istri kayak apa kelihatan dari suami. Ya, misalnya seorang istri bingung, suaminya di WA-nya gambar perempuan mulu, curiga istrinya. Bang, sebutin nih perempuan, siapa dia? Nggak kenal gua, nemu gimana tuh, ada namanya, tukang AC. Lah perempuan tukang AC, kan bingung orang, mana kita nggak punya AC, kan ketahuan bohongnya.
Ya, diubah begitu. Nah, sebelum si istri, mohon maaf, menuduh suaminya selingkuh, jangan-jangan istrinya pun juga punya masalah. Jadi dampaknya kemana-mana. Kemaksiatan tuh dampaknya juga ke orang sekitar masalahnya. Baik, jamaah sekalian, Subatus Solihin. Dan tadi apa? Wa qaribun minal ulama'i al-amilin. Berdekatan dengan para ulama, guru-guru kita yang amilin. Apa amilin? Aktif. Bukan para ulama yang qu'ud, duduk-duduk aja, cuek dengan keadaan, nggak mau peduli dengan urusan kaum muslimin. Innal qu'uda 'anil jihad huwa min amalatin hilalun fid din. Yang namanya duduk-duduk saja meninggalkan perjuangan Islam, itu merupakan diantara tanda cacat agama seseorang. Walaupun dia dikenal ahli ilmu, ulama, mubalik, ustadz dan seterusnya, tapi dia cuek dengan keadaan kaum muslimin, mohon maaf, yang seperti ini ya tidak menjadi agenda kita. Harusnya umat Islam bersatu padu, baik ulama atau orang awamnya. Baik, itu 3. Kemudian materi ini ingin saya tutup dengan al-hadaf. Target kita ngomongin begini apa? Jangan sampai sekedar ngumpul ngaji untuk hura-hura intelektual dan pundi-pundi keilmuan saja. Yang kita inginkan adalah ada target. Yang pertama, hubbut ta'ah, cinta sama ketaatan. Sama ketaatan rindu kangen, sama suara azan rindu kangen, responnya cepet, bangun langsung, lagi ngetik lagi apa, bangun, yuk udah azan. Bapak-bapak ngomong ke anaknya, ayo anak laki ikut abi ke masjid, anak perempuan sama umi sholat di rumah. Ya, bukan malah anaknya yang duluan. Pak, bangun, udah azan. Ya, kirim salam buat muazin. Bapaknya begitu. Ya, taib. Jadi kangen dengan kebaikan, rindu dengan ketaatan, rindu dengan haji, rindu dengan umroh, rindu dengan Baitullah. Ya, rindu ngumpul sama orang soleh. Tapi kalau ama yang kayak tadi bawaannya berat dan kering, baca Quran nggak ada efek, sedekah terpaksa, buka dompet dipirit dulu. Apa dipirit? Orang Jakarta pasti ngerti dipirit. Diintip, yang merah lewat, yang biru lewat, yang hijau 20.000 lewat, yang kayak koran baru berhenti. Yang kayak koran apaan? 20.000, 1.000 apa 2.000 ya? 1.000 udah jarang. 2.000 apa dia bilang? Yang penting ikhlas. Iya, 2.000 mah ikhlas banget. Jatuh aja ikhlas 2.000. Jadi berinfak pun juga udah berat. Target kedua adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Buat apa cinta ketaatan sama maksiat juga cinta? Nah, ini split personality, terbelah kepribadiannya. Bapak Ibu sekalian, kita sering membayangkan yang namanya musibah itu biasanya kalau nggak fisik, harta. Kecelakaan, orang meninggal, gempa bumi, longsor, kebakaran, kehilangan harta, itu musibah. Kita lupa dengan musibah hati. Hati pun juga ada musibah. Apa musibah hati? Ketika kita udah nggak peka untuk menikmati ibadah, dan ketika kita udah nggak peka dengan yang namanya maksiat itu mengandung dosa. Nggak peka lagi gibah itu makan daging saudara, cuek banget. Nggak peka lagi bahwa apa yang kita lihat itu Allah haramkan. Baik jamaah sekalian, ini tema kita, semoga bermanfaat. Barangkali ada diskusi, silakan saya akhiri dulu. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.